From the inside for your daily life to the recommendations for your style. And this is Daily Lifestyle. Hello viewers, welcome to Daily Lifestyle bersama aku, Alia. Gimana kabarnya viewers setia Daily Lifestyle? Rasanya senang banget pastinya tim Daily Lifestyle bisa ketemu dengan viewers setia lagi, menemani viewers dengan berbagai informasi yang paling fresh dan up to date. Dan pastinya episode ini juga nggak kalah seru dari episode-episode sebelumnya. Seperti biasa ya, udah banyak yang disiapin yang bikin viewers pada betah banget nonton episode Daily Lifestyle setiap hari. Nah, oke viewers, untuk informasi pertama, liputan tim Daily Lifestyle beberapa waktu yang lalu nih, wah ada yang seru banget nih viewers tentang komunitas motor Road Rippers MC Indonesia yang melakukan kegiatan Riding Sunday Morning. Nah, seperti apa sih kira-kira keseruan dari aktivitas tersebut? Gimana kalau kita langsung aja simak detailnya berikut ini. Viewers, berkumpul dengan teman-teman yang memiliki satu hobi pastilah menyenangkan. Setidaknya seperti yang terlihat beberapa waktu lalu saat sejumlah pria sukses pecinta motor melakukan aktivitas Riding Sunday Morning di kawasan Tangerang, Banten. Komunitas yang menamakan diri mereka Road Rippers MC Indonesia itu rutin menggelar event seperti ini. Saya Aditya. Saya presidennya Road Rippers Indonesia MC. Jadi kami adalah kumpulan klub motor, salah satu klub motor yang ada di Tangerang. Kami Tangerang Pride. Kegiatan yang kami lakukan banyak. Kami bisa melakukan kegiatan biasanya adalah tadi Sunday morning ride, terus Saturday morning ride, terus kami juga ada mandatory meeting, pertemuan-pertemuan yang diharuskan. Terus kami juga ada charity, kemarin kami baru saja melakukan charity ke panti asuhan Tunagrahita di Cengkareng. Terus kemudian kami juga melakukan ada rencana mau ada sumbangan ke panti jompo, kemudian ada pemotongan kambing kurban untuk kaum duafa. Untuk acara hari ini sebenarnya senang ya meskipun hujan, terus kayak banyak becek-becek juga. Cuma kita tetap senang sih karena kumpul sama teman-teman juga, udah kayak keluarga gitu. Kalau untuk persiapan kita biasanya cek dulu kondisi mesinnya. Kita servis dulu, pasti kita cek semua apakah ada kendala atau gimana. Terus kelengkapan untuk riding juga dari helm, sepatu, celana panjang, sama jaket juga sih. Di kota-kota besar di tanah air memang banyak muncul klub atau komunitas motor seperti ini. Biasanya mereka tak hanya sekedar berkumpul dan riding, akan tetapi momen ini mereka gunakan juga untuk saling bertukar informasi tentang dunia otomotif hingga urusan bisnis. Saya kebetulan masih member baru gitu ya, baru hampir 4 atau 5 bulan. Kondas ini udah saya hampir 1 tahun berada di sini, itu sangat-sangat benar-benar nyaman banget. Benar-benar kayak apa ini hobi gua gitu. Untuk kepuasan tersendiri, kalau dari saya jurus pribadi, yang pertama tuh banyak ada koneksi saudara dan kita bisa sharing terkait antar motor gitu ya. Paling itu sih. Dan kita juga bisa sharing apapun itu, entah bukan hanya motor seperti relasi ya, kerjaan, terus atau ide-ide kreatif gitulah, mengembangkan sesuatu klub motor yang dimana kita tuh bisa belajar bareng-bareng gitu sih. Kepuasan pribadi saya mempunyai lebih saudara lagi, solidaritas itu yang lebih salut itu saya solidaritasnya. Terus selalu happy daripada di rumah, daripada jenuh. Ya ini hobi saya itu di sini jalan-jalan. Itu kepuasan saya itu ya emang saya hobinya jalan-jalan gitu. Untuk harapan saya untuk Road Rippers Indonesia, saya pengen banget harapannya tuh maju bersama gitu kan, komitmen, tetap
brotherhood. Bagi para pecinta otomotif, terutama motor, mengendarai motor di jalanan bersama teman-teman satu komunitas bisa mendatangkan kepuasan tersendiri. Seperti yang diungkapkan sejumlah anggota Road Reapers MC Indonesia berikut ini. Suka motor ini tuh dari tahun 2015 terus kebetulan ngambil bisa ngangkut motor ini tuh tahun 2016. Saya suka sama motor itu semenjak saya dari orang tua saya, karena orang tua saya suka motor juga, suka touring, suka hobi, emang suka motor juga. Jadinya saya, wah ada tangan besar untuk buat hobi banget gitu, gara-gara dari orang tua saya gitu. Alasan saya menyukai motor tuh yang pertama emang saya lebih suka motor sih lebih tepatnya gitu. Karena ada sesuatu passion saya lah gitu. Dan alasan saya menyukai beberapa lama, saya hampir 5 tahun sih. Dan terutama itu motor custom. Tapi motor ini motor pertama saya. Banyak kenangannya juga. Dari kecil saya sudah suka bermotor. Mungkin pertama kali naik motor kelas 4, kelas 5 SD. Terus seumur hidup saya lebih senang naik motor daripada mobil. Jadi saya rasa sih itu sih, kalau ditanya dia berarti sudah 40 tahun lebih ya. Yang menarik, anggota Road Reapers MC Indonesia ini memiliki jenis motor yang beragam. Namun dari keberagaman jenis dan model motor itu justru membuat mereka tetap kompak. Saya punya beberapa motor. Kemudian untuk syarat bergabung di klub kami tidak ada syarat khusus. Motor apapun kami terima. Yang kami butuhkan adalah brotherhood, loyalty kalian untuk bergabung dengan kami. Motor apa saja, tapi tentunya yang kami minta adalah motor-motor custom. Kebanyakan yang di kami adalah motor custom, mulai dari cc-nya 250 cc sampai yang cc-nya 1200 juga ada. Nah, intinya kalau di kami motor apapun akan kami terima. Kalau motornya sih, kalau konsep saya sih ke bobber ya Mbak. Jadi untuk saya lebih ditambahkan dimensi-dimensi lain kayak engine guard sama subframe-nya juga. Ini motor ya yang saya cita-citakan. Ini Patagonia Angel PE karburator ya. Kali ini gue mau ngejelasin motor yang gue pakai yaitu W175 dari Kawasaki. Yang pertama gue beli partnya tuh windshield dari Geba Bandung. Kenapa gue milih windshield ini dengan ukuran yang space panjang? Karena gue suka reading gitu ya, jadi angin sedikit masuknya lebih jarang lah gitu. Terus yang kedua gue kasih topi lampu, kenapa? Ini lebih ke aksesoris aja sih. Dan ketiga di sini gue udah pakai spakbor gondrong custom dan ban besar ukuran 350 dan belakang 400. Sennya gue ganti sen VR seperti ya sama sih aksesoris juga buat pelengkap gitu. Karena gue suka banget sama modelnya gitu ya. Spion masih spion biasa gitu kayak Vino itu masih bisa masuk, PNP juga kok. Di sini gue kasih juga engine guard dengan alasan buat proteksi ketika ada terjadinya seperti yang fatal seperti jatuh. Jadi biar nggak lecet juga, sama gue kasih nih lampu tembak lah gitu buat mengurangi kabut untuk di jalan. Kalau untuk joknya tersendiri kenapa gua nggak milih yang standar? Sebenarnya udah cukup pakai, udah lama juga sih, selama 2 tahun gitu. Bosan juga, emang konsepnya lagi pengen British aja gitu. Bisa double dan single seat, bisa dicopot pasang. Ya terutama sih rada nyaman juga sih ini kebetulan gitu. Ini saya belinya di Bajawa Cilacap. Welcome back to a Daily Lifestyle. Hello
again viewers, makasih banyak ya viewers masih setia nonton Daily Lifestyle. Semoga semuanya masih betah nonton sampai episode ini habis karena kita udah siapin banyak sekali informasi yang menarik. Oke viewers, kalau tadi sebelum istirahat sejenak nih, sebelum iklan, kita udah bahas tentang hobi yang agak maco ya. Kita lihat aksi sejumlah pria sukses bersama motor kesayangan mereka. Itu kan tadi. Sekarang kita akan bahas yang lebih feminim. Kali ini kita pindah dari yang ganteng-ganteng melihat yang cantik-cantik. Wow. Nah viewers pasti setuju dong kalau penampilan wajah dan kulit yang sehat dan glowing itu tuh merupakan dambaan semua perempuan ya kayaknya. Yang sehat, glowing, bercerah, berseri-seri itu tuh pasti pengen banget didapetin sama perempuan. Nah untungnya sekarang tersedia beragam treatment termasuk treatment suntik DNA ikan salmon di wajah. Bayangin viewers, wajahnya nggak cuma disuntik, tapi suntikannya itu isinya tuh komponennya menarik banget loh. DNA ikan salmon. Wah menarik sekali bukan? Oke viewers, berikut ini mengulas soal tren treatment wajah bersama seorang dokter kecantikan terkenal dan sejumlah perempuan cantik. Wah udah kalau gitu daripada penasaran, yuk kita simak detailnya berikut ini. Viewers, dari waktu ke waktu, teknologi treatment kecantikan terus berkembang pesat. Perkembangan ini sebanding tegak lurus dari keinginan para wanita di dunia untuk selalu tampil cantik dan glowing. Salah satu treatment kecantikan yang tren di kalangan selebriti dan sosialita ibu kota adalah treatment suntik DNA ikan salmon yang berasal dari negeri ginseng, Korea Selatan. Seperti yang diungkapkan dokter kecantikan terkenal Dr. Eccles saat berbincang santai dengan sejumlah wanita cantik dari komunitas Sarah Daniel Community beberapa waktu lalu di Jakarta. Biasanya tentang umum sih, biasanya tentang problem secara general, which is kan biasanya untuk anti-aging, untuk flek hitam pada wajah, ataupun untuk jerawat. Jadi problem secara umum. Jadi ada 3 hal biasanya. Pertama untuk mengurangi flek hitam pada wajah, kedua untuk jerawat, ketiga untuk anti-aging sekaligus augmentasi. Anti-aging ini maksudnya menghilangkan kerutan, pembentukan wajah, contoh hidung dulunya ke bawah jadi ke atas gitu-gitu, atau dagu dan bibir, ya, itu sekarang yang paling diminati. Jadi sekarang zaman udah berubah, orang udah selalu taking care about their self termasuk treatment gitu. Apalagi pandemi, penjualan skincare di Eccles tuh semakin up malahan karena orang selalu lihat kaca kali ya dan selalu menyadari. Dan sekarang malahan kalau kita melihat orang semakin perawatan, ibu-ibu semakin perawatan kelihatan lebih muda terus. Gitu. Jadi bentuk dari rasa menghargai dirinya sendiri, self caring. Jadi saya rasa perlu perawatan sih gitu. Ya, jadi hari ini lebih ke talk show, lebih ke beauty talk. Bagaimana supaya kita dapat merawat diri kita tetap cantik, tetap glowing walaupun di usia sudah kepala 4 ke atas. Waduh, kalau menurut aku penting banget ya. Sebaiknya dari remaja sih udah dirawat. Karena kalau tunggu kita keriput udah lebih repot lagi, kulitnya udah kendor-kendor gitu atau kerut-kerut gitu ya. Penting banget ya Mas kalau misalnya buat happy karena kita tuh dikasih Tuhan kan buat dijaga kan. Meskipun kayak misalnya sekarang banyak yang OP tapi kalau happy enggak sih, cuman buat ngerawat aja biar lebih charming lagi. Kalau misalnya di salon kan ada tuh kalau misalnya luluran, krimbat atau enggak facial, terus apalagi sekarang ada kayak suntik salmon DNA kan buat muka tuh juga bagus banget gitu. Melakukan perawatan kecantikan secara rutin salah satu kunci para wanita cantik ini untuk menjaga penampilan mereka selalu prima dan bersinar. Bagi mereka, treatment wajah dan kulit tidak hanya sebuah kebutuhan, akan tetapi sudah menjadi part of a lifestyle mereka. Kalau menurut aku pribadi, treatment kecantikan itu sangat prioritas buat wanita, sangat penting karena nomor satu yang dilihat adalah apa sih kalau untuk perempuan adalah penampilan. Jadi kalau penampilan kita udah oke, cetar, kesana-kesananya akan lebih mudah dan mencari teman-teman baru juga, komunitas juga lebih gampang. Gimana menurut kamu? Menurut aku perawatan, treatment, apapun itu, kalau untuk wajah, body, apa segala macam itu sangat-sangatlah penting. Karena kita sebagai wanita itu terlahir untuk cantik. Dilihat, dipandang, itu harus enak. Jadi kita ada arisan, ada
event, kumpul atau segalanya itu kita bisa terlihat lebih menarik, cantik, elegan gitu sih. Aku Rosa. Aku suka fashion bener. Jadi wanita itu harus tampil maksimal kalau bisa. Mulai dari perawatan, dari cara-cara berbaju, berbusana, menempatkan sesuatu yang lebih ke tempatnya. Kalau misalnya sedini mungkin kalau buat saya pribadi lebih kayak yang ringan-ringan aja gitu. Kayak misalnya nggak usah terlalu kayak sekarang pengen segala macam tarik benang lah atau detox ya. Itu kayaknya buat umur yang 40 tahun ke atas, kayak misalnya udah muncul flek gitu loh, baru bisa treatment. Tapi kalau misalnya treatment yang masih di bawah umur misalnya 19 tahun, kayaknya mending kayak facial aja deh, nggak usah yang terlalu berat banget karena sayang gitu, nanti buat kedepannya malah yang ada jadi kayak gimana ya, nggak bagus lah gitu. Oh penting banget dong, apalagi untuk usia seperti saya ya, udah di atas 40, yang pasti penting sekali untuk ageless ya, untuk wrinkle-wrinkle, karena kan di usia 40 pasti ya, kita udah ada wrinkle juga. Kalau saya malah dari remaja ya, iya, dari usia 12-13 tahun, justru kalau punya pemikiran untuk skincare itu nanti setelah berumur, salah. Ya, tetap kita dari remaja kita ikutin aja, ya kan? Skincare yang cocok dengan usia kita. Sebenarnya perawatan sejak dini. Itu yang saya selalu bilang ke pasien-pasien saya karena mencegah lebih bagus daripada mengobati. Sometimes pasien yang datang udah flek berat baru datang, otomatis perawatannya lama. Udah jerawatan banget baru datang. Nah, kalau udah mencegah sebelumnya otomatis problemnya nggak akan separah itu. Itu sih mencegah lebih bagus daripada mengobati. Benar, saya rasa juga bukan cuma perempuan, pria juga sekarang udah notice tentang perawatan. Apalagi kita makhluk sosial gitu. Mobil aja dirawat, masa diri sendiri tidak dirawat? Mobil aja dicuci tiap hari, diri sendiri aja boro-boro dicuci gitu. Jadi saya rasa baik pria atau wanita, perawatan itu adalah suatu kebutuhan sekarang udah jadi lifestyle dan bentuk investasi ke diri sendiri gitu. Bentuk menghargailah ke diri sendiri. Selain treatment kecantikan, di klinik kecantikan, menggunakan skincare yang bagus dan sehat juga wajib dilakukan. Selain menjalani pola makan dan gaya hidup sehat. Kalau untuk vegetable itu pasti, kemudian sayur-sayuran itu pasti ya, fruit apa. Yang pasti kalau saya setiap hari saya minum jus, itu pasti. Jus alpukat, jus stroberi, yang berhubungan banget untuk kulit. Karena buah-buahan itu banyak mengandung vitamin E, di mana vitamin E itu kan sangat bagus untuk nutrisi kulit kita. Wow, sangat penting banget ya, terutama untuk kulit muka ya. Jadi kita tuh harus benar-benar fresh juga dengan kecantikan, terutama wanita sekarang harus lebih fresh aja dengan berkosmetik. Benar, jadi perawatan itu memang kalau mau mempercepat atau misalnya mempercepat penyembuhan flek, mempercepat anti-aging, treatmentnya ataupun pembentukan wajah ya, memang harus dibarengi dengan treatment. Tapi mungkin bagi pemirsa yang menyaksikan, kalau di rumah pun merawat kulit itu bukan harus ke klinik. Jadi taking care setiap hari, perawatan, penggunaan krim-krim di rumah juga yang penting disesuaikan dengan jenis kulit dan problem. Yang paling penting penggunaan sunscreen tiap hari dan ada penggunaan krim malam yang disesuaikan dengan problem. Gitu, itu aja udah cukup. Rajin cuci muka dan sebagainya. Bagi para wanita cantik ini, memiliki wajah yang glowing sudah menjadi keharusan. Pasalnya, aktivitas mereka tak jauh dari sorot kamera fotografer, baik datang ke acara arisan sosialita hingga event fashion brand ternama. Iya pastinya dong ya, karena kan nggak cuma arisan doang, aku biasa syuting juga kan. Jadi kalau misalnya kena sinar matahari, kalau misalnya nggak perawatan, nanti kita yang ada malah cepet banget muncul kayak flek hitam atau enggak yang kayak karetoris stigma ya, kayak gitu, yang kayak misalnya kayak bintik-bintik kecil timbul itu kalau misalnya kita nggak perawatan, yang ada malah nanti numpuk banget mas gitu. Nanti kan dari dokternya dikasih kayak sunscreen gitu kan, buat supaya tabir suryanya nggak langsung nembus ke kulit kita gitu. Iya, jadi kalau misalnya buat foto arisan juga itu penting banget kalau buat sosmed ya gitu kan, apalagi sosialita itu kan lebih kayak wah gimana nih pengen foto, jadi hasil fotonya lebih charming, lebih cerah, mukanya lebih kayak apa ya lebih charming lah, lebih orang lebih ngeliatnya lebih interest gitu, lebih tertarik. Pengaruh ya, saya seperti aku kan suka foto-foto. Kita lihat yang 5 tahun lalu, 10 tahun lalu, waduh
beda banget. Badannya juga udah mekar dikit ya. Jadi memang penting banget buat foto-foto untuk dokumentasi kita. Ada dua sih, aku lebih dua-duanya kalau misalnya jadi suka langsung ngambil dari handphone atau enggak misalnya si fotografer yang ngasih ke kita langsung linknya, dilihatnya udah langsung. Kalau misalnya lebih lihat dulu, aku orangnya nggak doyan nyampah gitu. Kalau misalnya di sosmed, aduh ini yang nyampah, orang kan jadi malas juga yang lihatnya. Jadi nanti tunggu dulu, masih banyak misalnya pilihan-pilihannya, jenisnya paling satu dulu, nanti baru minggu depan atau beberapa hari sebelumnya baru aku upload lagi gitu. Ya sebagai tambahan juga kan kita juga udah ada expense untuk merawat kulit wajah kita, penampilan kita, itu pun juga bisa mendapatkan hasil foto-foto yang sangat bagus. Jadi dengan kita sudah merawat kulit kita, otomatis para fotografer nggak terlalu repot ya ngedit foto kita ya sayang ya. Karena kulit kita udah oke, udah glowing, karena kita udah melakukan treatment di klinik-klinik yang terpercaya, bukan begitu? Betul, investasi itu perlu dan sangat penting untuk di wajah dan body bagi semua wanita. Iya. Ya antusias sekali karena kan kalau yang Lambo ya memang lagi viral ya. Kemudian kalau Ferrari dia kan lebih viral itu untuk balap ya. Jadi otomatis dan saya juga pilih warna-warnanya yang sesuai tema hari ini colorful. Jadi warnanya neon green dan red. Oh ya, outfit hari ini karena kita colorful jadi bebas warna. Hari ini saya pakai baju dari brand Catwalk ya. Kalau aksesoris biasa Hermes, kemudian berlian dari Fashion Jewelry, sepatu YSL, tas Hermes. Alright viewers, gimana informasinya? Wah menarik banget ya. Tadi viewers sudah nonton bahwa treatmentnya itu tuh memang menarik-menarik ya. Menjadi populer itu tuh nggak heran karena nggak cuma karena ya hasilnya itu memukau dan bener-bener bikin wajah tambah glowing, tapi juga komponen itu menarik banget loh. Suntik treatment dengan DNA salmon, itu kan menarik banget ya, unik ya. Anyway, aku juga mau bahas selanjutnya tentang treatment-treatment yang populer di Korea Selatan. Nah, itu tuh ternyata DNA salmon disuntik itu juga terkenal loh di Korea Selatan. Dan ngomong-ngomong tentang Korea Selatan, ternyata nggak hanya soal treatmentnya yang mendunia, tapi yes, you guessed it, also the food. Oh my god, the culture and the food is so good there. Makanannya tuh sangat tenar di seluruh dunia. Oke, kalau gitu viewers, dari Korea kita nggak cuma akan bahas beauty-nya, tapi kita akan makanannya ini. Berikut ini ada restoran-restoran yang menyuguhkan menu khas Korea Selatan. Wah, menu apakah itu? Let's check this out. Viewers, sejak beberapa waktu belakangan, budaya kontemporer Korea Selatan terus mendunia dan menjadi trendsetter. Mulai dari dunia hiburan hingga soal treatment kecantikan terkini. Selain dari dua hal tadi, dunia kuliner khas Korea juga banyak digemari orang di seluruh dunia, termasuk juga di Indonesia, khususnya Jakarta. Salah satu menu kuliner Korea yang banyak digemari adalah Sogogi Shabu. Seperti resto Sogogi Shabu dan Drill yang baru saja dibuka untuk umum di Bilangan Ciganjur, Jakarta Selatan. Hari ini kita ada grand opening hari ketiga. Hari ini tuh ramai sekali dari hari pertama kemarin. Antusias sekali orang-orang customer kami tuh datang karena ada grand opening. Kita hari ini acara bayar 2 dapat 4, jadi itu kayaknya tertarik sekali mereka. Kami di Ciganjur ini ada 3 lantai, lantai 1 dan lantai 2 itu dining area. Lantai 3 kita ada office dan kitchen area. Ya kalau menurut saya tuh bisnis kuliner itu sekarang sedang hidup kembali ya. Di mana-mana udah mulai rame setelah pandemi kemarin. Jadi saya rasa semua orang tuh butuh makan, jadi bagus banget sih bisnis ini untuk sekarang-sekarang ini udah mulai booming. Menu khas Korea yang disajikan resto ini sepertinya sesuai dengan selera masyarakat tanah air. Terbukti banyak pecinta kuliner yang antri ingin mencicipinya. Kita berdua, saya, Tati dan Mbak Dewi, kemarin dalam rangka grand opening Sogogi Ciganjur. Kita berteman karena hari ini tuh di Sogogi Ciganjur ada paket, di mana paketnya buy 2 get 2 free. Kebetulan kan ownernya teman-teman kita juga, jadi kami ingin
mencoba untuk kembali mempromosikan juga restoran Sogogi Sabu and Grill biar semakin hits gitu ya. Viewers, menikmati kuliner bersama sahabat-sahabat tentunya menjadi pengalaman yang menyenangkan. Selain memanjakan selera, juga bisa bersilaturahmi. Oh, menunya sangat enak sekali karena ini Korean food. Yang diutamakan itu kan dagingnya itu fresh. Dan ini Shabu and Grill. Ya Mbak ya? Iya. Untuk all you can eat yang kita bisa menikmati sabu-sabu dan bisa nge-grill dalam satu pan, itu kayaknya baru Sogogi Sabu and Grill deh. Harapan saya sih kuliner makin maju ya. Kita semua udah semoga kita semua udah bebas dari pandemi. Kuliner semakin maju, semakin banyak cabang ya, makin banyak cabang. Saya sih berharap ya dengan selesainya pandemi ini roda perekonomian di Indonesia ini khususnya kuliner-kuliner itu semua udah hidup kembali. Alright viewers, gimana nih setelah melihat menu-menu tadi, langsung jadi lapar gak sih? Langsung jadi kepengen pesen makanan Korea gak sih? Aku sih pengen. Anyway, gak kerasa ya, udah 30 menit alias setengah jam waktu dihabiskan antara viewers setia Daily Lifestyle dengan aku di sini. Dan gak kerasa, udah waktunya untuk menutup episode hari ini. Sekali lagi makasih ya viewers sudah setia dan jangan khawatir, besok kita bisa ketemu lagi karena Daily Lifestyle hadir setiap hari untuk menyajikan berbagai informasi yang sangat berkualitas, fresh dan up to date semua untuk viewers. Oke, kalau gitu aku Alia mohon pamit undur diri dan mohon maaf bila ada salah kata dari Alia dan tim Daily Lifestyle. Once again, thank you so much for watching Daily Lifestyle, the best source for your daily insight. Bye-bye!